Oh, kerjasama Pemkab Indramayu dengan Kuningan sudah ditandatangani hari 2 hari yang lalu ya, hari Selasa kalau nggak salah. Selasa, jadi untuk pengadaan air baku ke Kabupaten Indramayu dari Kuningan. Jadi payungnya itu G2G antar Pemkab dan ditindaklanjuti oleh B2B, yaitu eh, PAM Tirta Kamuni dengan PAM Tirta Dharma Ayu Kabupaten Indramayu. Nah ini baru proses dulu kan, proses proses regulasinya. Setelah itu kita lanjut kita lanjuti dengan penyediaan air dari kita, yang kebetulan kami PAM Tirta Kamuni sudah mempunyai 11 titik mata air yang sudah diterbitkan oleh Kemenhub ya. Salah satunya adalah Kaduela, kemudian Cisamaya, Cikujangga, Talaga Nilam, Talaga Remis. Ada yang lainnya bisa Cigorowong, Cikacung, Manggong, dan ada 11 titik mata air. Nah, terkait dengan itu kami sudah menindaklanjuti proses perizinan ini. Setelah izin terbit, itu ada pemantauan dari PJLHK, dari Kementerian Kehutanan, sudah sampai di mana kegiatan perizinan ini. Setelah terbit ini, tahapan selanjutnya itu yang harus dilakukan oleh adalah sosialisasi. Nah, bentuk sosialisasinya kita harus mengundang masyarakat, tokoh masyarakat, pemerintah desa tersebut yang ada lokasi mata air. Yang sudah kita lakukan adalah Kaduela. Alhamdulillah Kaduela welcome untuk memberikan sumber air yang sudah kita kantongi izin, yaitu Talaga Remis dan Talaga Nilam. Adapun ada yang di Talaga Remis jangan dulu karena debitnya kecil, kita pakai Talaga Nilam, dan limpasan-limpasannya juga masih banyak. Dan ada lagi mata air yang di luar TN juga ada di Kaduela, masih banyak potensi yang harus kita ambil. Ya alhamdulillah dengan ada Kaduela. Yang kemarin juga kita sudah sosialisasi lagi dengan Cisamaya. Jadi sebenarnya dari kemarin kita udah mau dengan pasawahan, bukan berarti setelah MOU kita sosialisasi, tidak. Sebenarnya itu tahapan dari terbitnya izin harus ada sosialisasi, yang itu harus kita lakukan, wajib kita lakukan kegiatan itu. Terkait kemarin ada penolakan dari 5 desa penyangga, berarti ya, ini penyangga karena pasawahannya sendiri tidak terlalu banyak memakai mata air Cisamaya. Ya kita akan evaluasi kembali. Semangat kita PAD kok. Kalau semangat PAD ya otomatis untuk APBD Pemkab Pendidikan dan dipergunakan untuk masyarakat Kuningan. Jangan menyengsarakan dengan semangat PAD tapi menyengsarakan masyarakat Kuningan, ya enggak juga lah. Ya. Cuma harus digarisbawahi. Ini izin gimana evaluasinya? Apakah izin itu dengan sekarang sudah tidak relevan dengan waktu survei 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu? Kan kita izin itu hampir 4 tahun ya, 4 tahun yang lalu mungkin masih besar gitu sehingga kita dikasih izin ya. Terus 4 tahun yang lalu, kemudian di 2020 ternyata di lapangan seperti ini, mungkin ya kita alam yang nggak tahu juga gitu. Makanya saya nggak bisa memaksakan izin, tapi harus ada yang mengevaluasi yang mengeluarkan izinnya. Jadi jangan sampai saya diadukan dengan masyarakat Kuningan ya. Semangat kita untuk membangun Kuningan, untuk masyarakat Kuningan, tapi ada yang disengsarakan masyarakatnya, ya nggak bisa. Saya nggak mungkin seperti itu ya. 5 desa apa 3 desa, berarti Ciwiru yang sama ya, sama ya, berarti Ciwiru, Cidahu, Padamatang, 3 lah berarti. Pasawahan 4-nya, pasawahan berarti pasawahannya mah nggak terlalu banyak pakai Cisamaya karena pasti ada di bawah. Sebenarnya desa penyangga-penyangga ini yang membutuhkan air untuk pertanian ya, banyaknya pertanian. Nah, kemarin ada yang protes, saya petani muda dan sebagainya ya. Kita juga kemarin saya ngomong kalau masih memungkinkan, yuk yang mana yang bisa dipakai. Kalau yang sudah dipakai janganlah, kasihan juga. Saya nggak mau mengganggu air yang sudah dipakai masyarakat. Barangkali ada yang masih ada, yang belum tergali ataupun yang potensi yang mungkin bisa dipakai sama kita. Kalau tidak ada juga, sekali lagi saya tidak akan memakai mata air yang tidak bisa dipakai oleh kita karena dipakai masyarakat. Untuk debit berapa? Debit yang mana? Ya keseluruhan tuh Pak. 400 yang akan kita kasih ke sana. Ke mana? Ke Indramayu, 405 liter.
detik itu. Iya, per detik Pak, rencananya. terkait izin itu kan pasti sebelumnya kan ada kajian teknis dari tim teknis serta ya mungkin sosialisasi praktek apanya. Ya. Jadi kan ketika ada penolakan, apakah tim teknis itu yang belum bisa menyosialisasikan secara ya hingga bisa dipahami oleh semua masyarakat, Iya. ataukah seperti apa kok muncul lagi setelah keluar izin keluar itu gitu? Kapasitasnya saya tidak terlalu ke arah sana ya, karena saya kan hanya mengajukan izin. Berarti saya tidak bisa langsung sosialisasi sebelum mendapat izin. Berarti tim yang harus ngomong itu adalah yang mengeluarkan Tim izin. teknisnya Pak ya? Iya, maka izin siapa? BTNGC dan Kementerian Kehutanan gitu kan, yang kunjungan lapangan dan sebagainya. Yang itu harus menjelaskan hal itu. Ya jangan sampai saya seolah-olah saya yang menggebu-gebu mau ngambil air, padahal saya tuh hanya menjalankan tugas. Setelah mendapat izin harus ada sosialisasi kepada masyarakat yang berada di wilayah mata air, gitu aja. Kalau di kenyataannya itu airnya tidak ada, ya jangan sampai atuh. Saya juga tadi semangatnya untuk masyarakat Kuningan kok, jangan ada yang dikorbankan, intinya seperti itu. Bila perlu kalau ada kajian lagi, harusnya ada kajian lagi dong. Kalau setelah ini meskipun sudah izin sudah turun, dikaji lagi supaya ulang kembali benar apa tidak. Kalau memang tidak bisa dipakai, ya cabut lagi izinnya. Gampang ya. Waktu kajian teknis pertama Bapak dilibatkan Pak? Iya, ada tim kita juga ada. Debitnya juga cukup besar, hampir 600 atau sampai 400 sampai 600 liter. Kita cuma ngambil 10 liter kok. Antara 40 liter sampai 60 liter, enggak semua. Semuanya per detik. Dari 400 sampai 600 liter itu kan cuma 10% kita ambil. Enggak banyak sebenarnya. Jadi tidak akan dirugikan sebenarnya kalaupun memang sesuai dengan pertek ya, dengan kajian-kajian teknis dari BTNGC gitu. Tapi kenyataannya sekarang musim kemarau, justru saya sosialisasi harus sekarang. Kenapa? Musim kemarau. Kalau musim hujan, semua tertutupi. Suatu saat musim kemarau rame kan, ya mendingan hari ini. Jadi tahu perihnya ya sekarang gitu musim kemarau. Kalau musim kemarau aman, insya Allah kedepannya aman lah, kan gitu. Ya. Itu Pak, tim teknis itu BTNGC sama? Ya fokusnya sebenarnya PTNGC, kita mah hanya mendampingi saja, kita nggak bisa. Dalam kajian teknis kan melibatkan tenaga ahli, konsultan gitu. Udah pasti, itu TNGC pasti ya. Kan di bawah Kemenhub, dia punya tim yang pasti udah bisa dipertanggungjawabkan ya, nggak mungkin lah. Berarti jaringan baru Pak Gendawi. Baru. Berapa kilo coba? 30 kiloan lebih. Per hari. Bukan 30 kilo jaraknya. 30 kilo, iya. Itu untuk ini kerjasama sesama PDAM untuk B2B, minum, Pak, ya B2B. Kan kalau saya lihat, saya pernah di Indramayu tuh ngambil air dari Kuningan tuh, masyarakat Indramayu tuh pengairan sawah pun malah kan banyak tangki-tangki yang. Oh itu berarti air curah itu biasa ya. Kalau kita sih intinya semangat PAD, kalau memang diperlukan untuk existing karena tidak bisa dipakai existing ya kita bisa memanfaatkan itu untuk orang lain gitu kan. Kenapa saya nggak bisa existing? Karena posisinya kan kalau di Samai dan K2 ada di bawah, nggak bisa diambil ke atas ke Kuningan sendiri, ke existing kota Kuningan ataupun ke Cibimbing dan sebagainya, dan gimana gitu kan, harus ada pemompaan. Kita harus memanfaatkan potensi ini supaya bisa jadi pendapatan seperti apa gitu aja, semangatnya itu aja. Tapi jangan ada yang dikorbankan. Saya nggak mau ada yang dikorbankan. Jadi jangan sampai saya sekarang sosialisasi seolah-olah saya yang akan mengorbankan masyarakat, tidak, enggak saya sih. Catat enggak sih. Kuningan, Pak ya? Iya, demi Kuningan. Masih ada potensi-potensi yang lain. Masih ada mata air yang lain yang masih dipakai orang lain yang tidak bertanggung jawab juga masih banyak. Itu kan maksudnya. Ada Cipujangga mungkin bisa, karena izin kita ada Cipujangga masih ada. Masih gede kan. Jaminan doang PAD berapa Pak dari MOU baru ini? Ya cukup besar lah kalau gitu mah ya. Karena kan bisa aja selisih dari kita bayar ke investor, selisihnya lumayan sampai 500 sampai 700 rupiah miliar jatuhnya kalau 1 tahun. Ya kan? Kita nggak punya modal apa-apa, hanya modal izin, tapi alhamdulillah kita dapat profit kan gitu. Namanya kan BOT ya, weight of transfer gitu. Bangun, operate, transfer. Pengoperasian transfer setelah beres, berarti kan 25 tahun milik kita. Gitu. Sampai 700 juta gede juga. Per bulan bisa. 700 juta. Tergantung ke hasil dari
dari pemenangnya, sebentar kan, pemenang dari lelang itu kan kita pasti hilang karena pakai investor, bukan APBN, bukan APBD, bukan itu, ini swasta murni ya. Sementara dengan Indosemen gimana? Indosemen masih dievaluasi karena kan Indosemen itu Talaga Remis izinnya kan punya kita ya, berarti kalau tidak punya izin ya mangga, itu sih mau uji lagi juga nggak masalah, saya sih terserah. Berarti terancam juga Pak diputus kalau tidak. Kalau diputus sih nggak mungkin ya, ada kenaikan tarifnya harus dievaluasi karena kan izinnya punya kita. Sebelumnya berapa Pak tarifnya? Ya? Sebelumnya berapa? Cuma setahun flat 850 juta kalau nggak salah. Kalau itu flat Pak? Ya flat 4 tahun. Ya, kita mungkin bisa pasang baterai induk, kesepakatan harga kubikasinya berapa gitu kan, silahkan mau dikelola sama kita siap, mau G2G juga mangga gitu kan sudah G2G sih tadi awalnya, kita sih siap-siap saja ya, mau dilimpahkan ke kita juga mangga, mau langsung ke kas daerah juga silahkan. Jadi kasusnya sama dengan Pemkab dan Pemkot ya? Iya, saya Pemkot, Pemkab. Saya juga ikut membantu untuk memproses di Pemkot juga kemarin, rapat dengan Pemkot Kota Cirebon. Berarti air yang keluar dari Kuningan berapa Pak ada Pak? Yang mana? Total dari Pemkot, Pemkab, kemudian Ya Pemkot aja 1000 dari kontak itu 1061 kalau nggak salah. Liter per detik. Indosemen Pak? Indosemen dan sekitar 26 sampai 26 liter. Sama yang baru ini 400 ribu ya Pak? Yang mana? Yang Pemkab Indramayu 400-an. 400 liter. 400 liter. Gitu. Jadi itu jangan sampai seolah-olah saya yang jadi gara-gara asosiasi ditolak saya yang diserang gitu ya. Seolah-olah ya, PDAM yang akan mengeksploitasi gitu ya. mau garong ya, merampok air di Cisauk, tidak lah. Enggak, insya Allah saya enggak. Semangatnya kan untuk Kuningan kok. Kecuali kalau perusahaan orang luar Kuningan ya nggak tahu. Makanya pasti mengabaikan semua masyarakat Kuningan. Kalau kita kan enggak. Masih ada potensi yang lain kok. Ada yang menawarkan lagi Cipaniis, waktu kemarin ketemu dengan Pak Kuun juga ada yang menawarkan air juga. Karena buat desa juga harus menggali potensi APBD-nya sendiri. Ada cair, itu mendingan cair kita pakai lumayan kan. Ada wisata ya wisata, tapi saya bergeraknya bukan di wisata, saya bergerak di air. Jadi berarti kan potensi air saya tanya-tanya ke kubu yang punya potensi air. Mau jadi duit enggak, akan kasar itu, jadi pendapatan enggak lumayan kan. Daripada pusing. Dapat tadi melibatkan investor, itu vendornya PT apa Pak? Belum. Kan ada market sounding dan sebagainya. Berarti lelang apa Pemkabnya Pak? Enggak, Oh, kita ada. Iya, enggak. Karena kan internal ya di sini ya. Selain Indramayu, kabupaten kota lain ada yang udah mulai menjajaki Pak? Yang untuk ikut Udah ada yang kunjungan, sudah ada lagi. Brebes. Brebes. Dia tertarik untuk kerjasama. Mungkin hampir sama dengan Indramayu, kasusnya sama dengan. Makanya kita nyari potensi-potensi itu, potensi-potensi yang ada di Kuningan. Ya kita gali lah untuk PAD lah. Tapi sekali lagi tidak akan merugikan masyarakat Kuningan, apalagi petani. Pak Maaf sekali lagi, target untuk PAD berapa dari total semua yang kerjasama tuh Pak? Ya total kerjasama yang Indramayu maksudnya. Ya Indramayu. Oke. Kalau Indramayu aja kan tadi sekitar kalau di angka Rp500, saya nggak bisa ngomong tuh karena belum lelangnya belum jadi gitu. Saya nggak mau berandai-andai, Ya, saya estimasi khawatir. Kalau 500 aja kita hitung Rp500 ya, Rp500 kan gampang. Kita dapat selisih Rp500 aja dari 400 liter kan gampang. 400 kali 24 kali 3,6 kali 30 hari. Ini kali kubikasinya berarti Rp500. Sebulan 580 juta. Sebulan 518 juta. Sebulan 518 juta kali 12. Udah 6,2 miliar itu 1 tahun loh. Itu kan cuma estimasi saja. Saya nggak bisa ngomong terlalu jelas. Entarlah kalau sudah ngocor bahwa ini udah sekian, kesayanya berapa, berapa gitu. Baru kita. Kalau udah deal siapa sih ya Bapak? Siap lah.